Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Halamannya adalah halaman 67 sampai dengan 69. Kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu vektor dan operasinya, dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 67 pada bagian ayo berpikir kritis. Bentuk-bentuk ini bukan merupakan vektor. Jadi sini ada AB, bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, dan bentuk yang ketiga. Ini bukan merupakan vektor. Alasannya adalah yang pertama, karena bentuk garisnya melengkung, artinya bentuk garisnya tidak lurus, karena vektor itu bentuk garisnya harus lurus. Terus yang kedua, gambar AB yang kedua, di sini ada dua tanda anak panah. Jadi bentuk kedua karena garisnya mempunyai dua arah. Nah, ini bukan disebut vektor karena garisnya mempunyai dua arah, yaitu ke arah A dan ke arah B. Terus yang ketiga, berarti yang bentuknya seperti ini. Maka ini juga bukan vektor, karena untuk bentuk yang ketiga ini, karena garisnya terdiri atas lebih dari satu garis lurus. Jadi perhatikan 1, 2, 3. Karena vektor itu harus satu garis lurus. Selanjutnya, satu panjang dan arah vektor. Kalian perhatikan vektor CD. Nah, berarti vektor CD dari C ke D. Dengan panjang 4 cm dan arahnya membentuk sudut 45 derajat dengan horizontal. Jadi 45 derajat itu dengan horizontal. Kalian dapat menyebut vektor CD ini dengan panjang 4 cm dan arah timur laut jika merujuk pada arah mata angin. Perhatikan pada arah mata angin, vektor CD ini sama aja dengan arahnya itu arah ke timur laut, karena antara utara dengan timur. Selanjutnya yang kedua, vektor negatif atau vektor lawan. Andi berjalan sejauh 100 meter dengan arah 30 derajat. Jadi yang A ini perhatikan. Ini arahnya adalah 30 derajat. Kemudian Andi kembali ke posisi semula. Kemudian perhatikan, Andi berbalik lagi ke posisi semula. Ya, berarti yang berwarna merah. Berarti arahnya adalah kebalikannya. Vektor A atau A menyatakan perpindahan Andi yang pertama. Jadi perpindahan Andi dengan sudut 30 derajat itu ada perpindahan yang pertama. Kemudian vektor negatif A atau negatif A di atasnya ada tanda panah menyatakan perpindahan Andi yang kedua. Nah, untuk yang A ini yang berwarna merah ini adalah perpindahan Andi yang kedua. Vektor A dan negatif A sama panjang tetapi berlawanan arah. Perhatikan untuk A ini panjangnya sama 100 meter. Kemudian negatif A juga panjangnya sama dengan A, cuma arahnya saja yang berlawanan. Maka negatif A adalah vektor lawan dari A. Jadi untuk negatif A ini yang berwarna merah ini adalah vektor lawan dari A. Vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor yang besarnya sama tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Vektor 0. Nah, ini tanda dari vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan tidak punya arah tertentu, atau vektor dengan titik pangkal dan ujung yang sama. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis. Jika Andi berjalan sejauh 100 meter ke timur, kemudian 100 meter ke barat, maka Andi mengalami perpindahan 0.
Jadi kalau Andi itu berjalan dari timur ke barat itu sejauh 100 meter, kemudian berbalik lagi 100 meter ke arah barat, berarti pada titik semula itu disebut tidak mengalami perpindahan. Selanjutnya pada bagian ayo berpikir kritis. Apakah vektor A merupakan lawan dari vektor B? Maka jawabannya tidak. Jadi vektor A ini bukan merupakan vektor lawan dari vektor B karena arahnya tidak berlawanan dengan vektor B. Jadi perhatikan vektor A, ini vektor B, ini vektor A. Ini vektor A ini bukan lawan dari vektor B. Apabila lawan dari vektor B, maka arahnya harus berlawanan arah dengan B ini. Selanjutnya pada bagian ayo mencoba gambarkan vektor lawan dari CD yaitu vektor DC. Lihat vektor CD pada gambar 3.7. Jadi perhatikan, nah ini adalah pada gambar 3.7. Ini sudutnya adalah 45 derajat. Ini adalah vektor CD. Maka vektor lawannya atau kita katakan DC adalah sebagai berikut. Nah, berarti DC ini yang berwarna merah. Ini adalah vektor lawan dari CD. Selanjutnya pada bagian ayo berdiskusi. Berapa sudut yang dibentuk antara vektor CD dan vektor DC? Maka apabila kita perhatikan, sudut antara vektor CD dengan vektor DC adalah 180 derajat. Tetapi sudut dari DC adalah 180 derajat ditambah 45 derajat adalah 225 derajat. Kemudian yang ketiga, vektor ekuivalen atau vektor yang sama. Jika ada vektor lain dengan panjang 3 cm dan sudut 45 derajat, maka dikatakan vektor tersebut ekuivalen dengan vektor CD. Ketiga vektor pada gambar 3.9 sama atau ekuivalen walaupun ketiganya mempunyai titik awal yang berbeda. Sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Vektor CD sama dengan vektor EF sama dengan vektor KL. Vektor CD ekuivalen dengan vektor EF dan vektor KL. Jadi perhatikan untuk CD ini arahnya sama dengan EF dengan vektor KL. Meskipun titik awalnya itu berbeda, tetapi panjangnya sama dan arahnya juga sama. Ini yang dinamakan dengan vektor ekuivalen. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Jadi perhatikan pada CD ini arahnya sama dengan EF dan arahnya sama dengan vektor KL. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 67 sampai 69 kelas 10. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.